Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Permata Delanis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemodelan rantai pasok dari pemberitaan di balik 97 perusahaan relokasi pabrik ke Jawa Tengah. Ada apa? Berikut ringkasan berita. Nah, dari ringkasan berita ini dapat diidentifikasi indikasi permasalahan. Yang pertama, terdapat perbedaan upah minimum antara provinsi awal dengan provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur industri di berbagai wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan ketersediaan tenaga kerja di Jawa Tengah yang lebih besar. Kemudahan perizinan dan dukungan pemerintahan daerah, serta di sini juga minim untuk pungli. Yang terakhir yaitu potensi pasar dan populasi di Jawa Tengah. Selanjutnya rumusan masalah yaitu bagaimana menentukan lokasi optimal dalam penempatan pabrik di Jawa Tengah dengan mempertimbangkan minimasi total biaya rantai pasok yang meliputi biaya tenaga kerja, transportasi bahan baku, distribusi produk, serta biaya-biaya operasional lainnya. Tujuan studi yaitu untuk menentukan lokasi optimal dalam penempatan pabrik di Jawa Tengah dengan mempertimbangkan minimasi total biaya rantai pasok yang meliputi biaya-biaya sebelumnya. Selanjutnya asumsi di sini yaitu yang pertama UMP di lokasi baru ini lebih rendah dibandingkan lokasi awal. Jumlah tenaga kerja di lokasi baru tidak kecil dari lokasi awal. Ketersediaan lahan industri yang memadai, infrastruktur pendukung di Jawa Tengah memadai, pasokan bahan baku dapat dilakukan ke lokasi baru, jarak supplier ke lokasi baru tidak melebihi jarak ke lokasi awal sehingga biaya di lokasi awal tidak akan lebih kecil dari biaya di lokasi baru. Jarak distribusi ke pasar juga seperti itu. Kapasitas produksi di lokasi baru sama dengan lokasi awal dan kapasitas produksi di lokasi baru dapat memenuhi permintaan pasar. Dan terakhir yaitu permintaan pasar terprediksi. Selanjutnya batasan yaitu jumlah investasi terbatas, waktu relokasi terbatas, kapasitas kawasan industri di Jawa Tengah terbatas. Nah, berikut merupakan indeksnya di sini I sebagai kandidat di Jawa Tengah, kandidat dari lokasi pabrik, J sebagai supplier, K sebagai konsumennya, P sebagai jenis produk, dan 0 sebagai indeks lokasi awal. Variabel keputusan berupa YI sebagai variabel biner, yaitu satu jika lokasi pabrik terpilih dan 0 jika lokasi pabrik tidak terpilih. XJIP merupakan jumlah bahan baku P yang akan dikirimkan dari supplier J ke lokasi I. Nah, ZIKP merupakan jumlah produk P yang dikirim dari lokasi I ke pasar K. Berikut parameter dari formulasinya. Selanjutnya yaitu formulasi matematis. Yang pertama fungsi tujuan. Di sini kita meminimalkan eh, total biaya yang terdiri dari biaya investasi. Ini merupakan biaya investasi FI dan ini merupakan biaya tenaga kerja WI, LI dan di sini merupakan biaya transportasi bahan baku dan di sini biaya transportasi dari produk yaitu ke pasar konsumennya. Nah, selanjutnya masuk ke konstran. Yang pertama kendala anggaran. Kendala anggaran ini FI sebagai biaya investasi ketika YI atau lokasi pabrik itu terpilih, maka FI kali YI ini YI bisa satu dan bisa nol. Ketika YI satu, maka tidak boleh lebih dari batasan biaya investasi yang diberikan. Nah, selanjutnya kendala UMP lebih rendah, maka di sini WI harus lebih kecil dari W0. Itu UMP di lokasi baru ini harus lebih kecil dengan biaya UMP di lokasi awal. Yang mana Y ini ketika dia satu, ketika dia nol, maka nilainya sama-sama nol kecil dari nol. Tapi ketika dia satu atau lokasinya terpilih, maka W ini harus kecil dari W0 seperti itu. Selanjutnya yaitu kendala kapasitas produksi yaitu ZIKP lebih kecil dari CI. Yang mana ZIKP ini jumlah produk yang dikirim dari lokasi I ke seluruh pasar K harus lebih kecil dari kapasitas produksi di lokasi I atau lokasi yang terpilih. Nah, selanjutnya kendala keseimbangan material yaitu XJIP ini yaitu merupakan supplier bahan baku ini harus sama dengan ZIKP sehingga maksudnya bahan baku ini harus mampu terpenuhi untuk permintaan dari produksi produk sehingga ini kan kapasitas produksi terpenuhi dan permintaan produk juga terpenuhi seperti itu. Kendala tenaga kerja yaitu LI ini harus besar dari L0. Maksudnya di sini ketersediaannya itu harus besar dari yang di lokasi awal sehingga tidak ada kekurangan tenaga kerja. Untuk kapasitas suppliernya XJIP harus kecil dari SJP yang mana kebutuhan dari bahan baku dari supplier tidak boleh melebihi dari kemampuan supplier untuk menyuplai bahan baku. Selanjutnya kendala pemenuhan permintaan ZIKP ini harus sama dengan demand di pasarnya. Kendala jarak ini jarak di awal tuh harus lebih kecil atau sama dengan jarak di lokasi baru total biayanya. Gitu juga dengan distribusi dan jarak distribusi untuk produknya. Dan selanjutnya itu kendala non negatif seperti ini. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.